Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, kumaha damang? Alhamdulillah ya teman-teman, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Jumpa lagi dengan Bu Leni. Ibu akan menemani teman-teman belajar bahasa Sunda di kelas 4 ini. Sudah siap untuk belajar? Sudah diambil bukunya? Baik, kalau sudah diambil bukunya, teman-teman buka halaman 9. Tema 1, judulnya Hirup Sauyunan. Dalam kehidupan sehari-hari, dengan siapapun kita harus hidup rukun. Supaya tercipta suasana yang damai. Hirup rukun, hidup sauyunan. Kawas kumaha sih hirup sauyunan teh? Nah, teman-teman bisa dilihat di halaman 10. Di sini ada di halaman 10 ini ngaregepkeun pupujian. Ngaregepkeun pupujian artinya memahami pupujian. Pupujian itu dalam bahasa Indonesianya bisa disebut dengan sholawatan, ya. Di sini ada teks pupujian, judulnya Hirup Ulah Nyorangan. Artinya hidup jangan menyendiri. Yuk kita sama-sama mengawihkan atau melantunkan pupujian sama dengan sholawatan ya. Nanti teman-teman ikutin ibu. Mun hirup urang nyorangan, moal aya nu marengan, poek taya nu nyaangan, matak jauh paninengan, hirup ulah mumusuhan, pagirang-girang tampian, jeung batur silih tulungan, ngarah angger sauyunan, mungguh dina kahirupan, tangtu aya pacogregan, ulah neunden kagorengan, mun salah silih eledan. Gimana? Bisa semuanya? Pasti bisa ya. Nah, halaman yang ini ibu sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nanti teman-teman pelajari ya. Kemudian di halaman 11 ada latihan 1. Teman-teman nanti ditulis pertanyaannya di buku tulis, kemudian dijawab di buku tulis yang dari Prayaski itu yang sampulnya hijau ya. Latihan 1, jawab pananya di handap ieu. Jawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, bakal kumaha lamun urang hirup nyorangan. Jadi bagaimana akibatnya jika kita hidup menyendiri? Nomor 2, naon sababna hirup ulah mumusuhan. Artinya apa sebabnya kita hidup tidak boleh bermusuhan. Nomor 3, kumaha ngarah hirup angger sauyunan. Artinya bagaimana caranya supaya hidup kita tetap rukun. Nomor 4, naon sababna urang ulah neunden kagorengan. Artinya apa sebabnya kita tidak boleh menyimpan kejelekan. Dan nomor 5, kunaon pangna urang kudu silih eledan. Artinya mengapa kita harus saling mengalah. Nah, teman-teman bisa dilihat halaman 11 mikawanah pupujian. Nanti ibu akan jelaskan apa sih pupujian itu? Ya kan? Pupujian berasal dari kata puji. Asal kecapna tina puji. Pupujian hartina ngedalkeun kecap-kecap nu ngebrehkeun kahadean atawa kapunjulan atau
mengungkapkan kata-kata yang menggambarkan kebaikan atau keagungan. Nah, pujian ini termasuk ke dalam puisi yang isinya berbagai macam puji, doa, kemudian nasihat dan pengajaran. Tetapi pujian itu bacanya tidak dikeraskan, tetapi disenandungkan, ya. Disenandungkan atau dikawihkan kalau bahasa Sundanya. Biasanya pujian ini dikawihkan di dalam masjid sambil menunggu sholat atau teman-teman sambil menunggu ngaji, ya. Pujian itu umumnya berisi tentang pertama memuji keagungan Allah, kemudian sholawat untuk Nabi Muhammad, doa serta meminta ampunan kepada Allah. Yang keempat yaitu meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima berisi tentang nasihat untuk umat supaya menjalankan ibadah dan beramal soleh serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dan yang keenam adalah pengajaran agama atau pembelajaran agama mengenai keimanan, rukun Islam, fikih, akhlak dan lain sebagainya. Pujian ini termasuk ke dalam pelajaran akhlak yang isinya mengajak supaya kita hidup rukun, saling memaafkan. Dan apabila kita membuat kesalahan, kita harus saling memaafkan atau kita meminta maaf apabila berbuat salah. Dan apabila ada teman yang meminta maaf kepada kita, maka kita harus memaafkannya. Kenapa? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu makhluk sosial, ya. Tetap manusia itu sepintar-pintarnya manusia, sekuat-kuatnya manusia, secerdas-cerdasnya manusia, tetap membutuhkan orang lain untuk kehidupan kita. Kita membutuhkan pertolongan orang lain, ya. Kita tidak bisa sekolah kalau tidak ada guru. Kita tidak akan hidup senang, kita tidak akan hidup bahagia jika kita tidak memiliki teman. Demikian juga para pedagang. Para pedagang tidak akan menghasilkan uang jika tidak ada pembeli. Nah, kita juga membutuhkan orang lain. Apabila kita ingin makan, kita membutuhkan orang lain untuk menanam padi. Kita membutuhkan orang lain untuk menangkap ikan. Kita membutuhkan orang lain untuk mengolah makanan-makanan, menanam sayuran, ya. Tidak mungkin kita ingin makan menanam padi sendiri, ingin makan menangkap ikan sendiri, ya. Kemudian pakaian yang kita pakai juga itu adalah hasil kerja orang lain. Kita membutuhkan orang lain untuk menghasilkan pakaian. Oleh karena itu, kita tetap harus hidup rukun, saling menghargai, saling menyayangi, tidak boleh berantem, ya. Kita harus menyayangi orang yang lebih kecil, orang yang lemah. Kita harus menghargai teman-teman kita, menghargai pendapatnya, menghargai perbedaan. Apapun perbedaan di antara kita tetap harus saling menghormati orang yang lebih tua, berbicara sopan, tidak boleh menyinggung perasaannya, ya. Oke, nanti teman-teman di rumah belajar lagi, latihan lagi sholawatannya, pujiannya, ya, yang hirup ulahnya orangan. Oke, baik teman-teman, rupanya pengajaran bahasa Sunda ti ibu mung dicekapkeun dugi ka dieu. Insyaallah urang tiasa pendak deui dina dinten sareng waktos anu sami. Hatur nuhun.
sateacana ibu ngemutkeun deui ka anjeun ka hidep supados dipidamel PR-na ya. Nanti teman-teman ada yang PR latihan 1 itu teman-teman kerjakan kemudian dikumpulkan minggu depannya ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.